Salom. Seorang penulis bernama Corrie ten Boom berkata, jika kita melihat kepada dunia, kita akan sedih. Jika kita melihat pada diri kita, kita akan tertekan. Tetapi jika kita melihat kepada Yesus, kita akan merasa tenang. Saya sangat setuju dengan kata-kata beliau. Karena hari ini saudara, apabila kita mendengar berita perkembangan mengenai coronavirus, peningkatan jumlah kematian, peningkatan orang-orang yang dijangkiti, membuat hati kita sedih dan jiwa kita tertekan. Saya mendorong kita untuk mengalihkan pandangan kita kepada Yesus. Mari kita lihat dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang kedua. Marilah kita mengarahkan mata kita kepada Yesus, pelopor dan penyempurna iman kita, untuk kebahagiaan yang ditentukan bagi kita. Dia telah menanggung siksa salib tanpa menghiraukan pengaiban itu, dan sekarang dia duduk di sebelah kanan takhta Allah. Ada 3 sebutan, ada 3 karakter Tuhan ataupun nama Tuhan yang disebut di dalam ayat ini. Yang pertama, Yesus, ataupun dalam bahasa Ibrani Yosua, yang berarti Tuhan ialah penyelamat. Hanya Tuhan Yesus saja yang dapat menyelamatkan kita, bahkan dunia, daripada ancaman pandemik coronavirus ini. Marilah kita memandang kepada Yesus yang sebagai penyelamat kita. Yang kedua, istilah yang digunakan di sini sebagai pelopor. Pelopor berarti pengasas ataupun pencipta ataupun the author. Hanya Sang Pencipta saja yang ada solusi, yang ada jalan penyelesaian kepada segala sesuatu yang diciptakan di bumi ini. Dengan itu, mari kita melihat dan memandang kepada Dia sebagai pencipta. Yang ketiga adalah penyempurna. Perkataan penyempurna adalah daripada perkataan sempurna, dalam bahasa Inggris perfect ataupun perfecta. Hanya Allah saja yang sempurna. Nah, apabila Allah memulakan segala sesuatu, Dia akan menyempurnakan segala sesuatu yang Dia telah mulakan. Maka dengan itu saudara, mari kita melihat kepada Yesus sebagai penyelamat kita, pelopor, sebagai pengasas dan pencipta, dan sebagai penyempurna, yaitu penyempurnakan iman kita. Dan sebagai kesimpulannya, kita melihat dalam kalimat yang terakhir, dan sekarang Dia duduk di sebelah kanan takhta Allah. Yesus sekarang duduk di atas takhta Allah. Ini bermaksud apabila Yesus duduk di atas takhta, ini berarti He is on duty. Dia sedang bertakhta, Dia sedang berkuasa. Allah kita tidak pernah terlelap dan tertidur. Matanya tertumpu kepada setiap orang yang memanggil dan berseru, bahkan yang mengarahkan pandangan kepadanya. Bertakhta berarti Dia sedang memerintah. Bila Dia sedang memerintah, Dia mengeluarkan titah untuk memberkati hidupmu, untuk membebaskan hidupmu daripada belenggu, mengangkatkan segala bebanmu, bahkan bersedia untuk menjawab segala doa dan permohonanmu. Inilah renungan singkat. Saya harap ini dapat memberkati kita hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau adalah penyelamat kami, pelopor dan penyempurna iman. Kami memandang kepadamu. Kami mau melihat kepada Tuhan Yesus, karena Engkau saja yang menjadi jawaban bagi setiap persoalan, bahkan masalah yang kami hadapi hari ini. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Saya berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati, sentiasa ceria,